Di tengah hiruk-pikuk zaman modern, kita sering merasa terputus dari akar kita sendiri. Informasi datang tanpa henti. Teknologi menghubungkan sekaligus menjauhkan. Namun, di antara kebisingan ini, ada suara lirih dari masa lalu, panggilan untuk menengok kembali jejak peradaban yang terlupakan. Bukan sekadar nostalgia, ini undangan untuk menggali identitas dan kebijaksanaan yang pernah dimiliki leluhur kita. Misteri peradaban kuno Nusantara, seperti Sundaland, bukan dongeng, melainkan jejak nyata masa lalu yang agung. Perjalanan ini bukan hanya investigasi arkeologis, tapi juga pencarian jati diri. Dari Gunung Padang hingga kisah Prabu Siliwangi, setiap artefak dan legenda adalah petunjuk kearifan yang melampaui teknologi. Mari kita mulai perjalanan menyingkap tabir kebenaran, melintasi waktu dan ruang, demi menemukan harmoni yang hilang. Karena mungkin, jawaban yang kita cari justru terkubur di masa lalu, menunggu untuk digali kembali. Panggilan ini adalah awal perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Dan di sanalah, masa depan kita bermula. Jauh sebelum Indonesia ada Sundaland membentang luas, menyatukan Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Semenanjung Malaya. Ketika zaman es berakhir, air laut menelan daratan itu memisahkan pulau-pulau dan membentuk Nusantara. Kisah tenggelamnya Sundaland hidup dalam mitos banjir besar di berbagai suku bangsa, bukan sekadar cerita, tapi memori kolektif tentang ketangguhan leluhur. Mereka menyelamatkan pengetahuan dan spiritualitas yang berakar pada alam. Bagi mereka, gunung adalah paku bumi, sungai, urat nadi kehidupan dan hutan paru-paru dunia. Hubungan dengan alam adalah kekerabatan, bukan kepemilikan. Kearifan ini tercermin dalam gotong royong, musyawarah dan rasa hormat pada sesama. Warisan Sundaland masih mengalir dalam DNA bahasa dan nilai-nilai kita. Memahami Sundaland berarti memahami fondasi peradaban Nusantara. Sebelum kita beragam, kita pernah menjadi satu. Di bawah perbedaan hari ini, ada kesamaan yang dalam berakar pada tanah dan air yang sama. Sundaland adalah pengingat bahwa kekuatan sejati bangsa ini lahir dari harmoni dengan alam, dan warisan itu masih menunggu untuk kita sadari sepenuhnya. Kisah Atlantis dan Lemuria sering dianggap mitos, tapi sesungguhnya mereka adalah cermin bagi peradaban manusia. Atlantis digambarkan maju, namun hancur karena kesombongan dan kehilangan keseimbangan. Lemuria, sebaliknya, hidup harmonis dengan alam, namun tenggelam karena terlalu pasif menghadapi perubahan. Keduanya mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kemajuan materi dan kebijaksanaan spiritual. Banyak teori mengaitkan Atlantis dan Lemuria dengan Sundaland, tapi yang terpenting adalah pelajaran dari kisah itu. Peradaban bisa hancur jika hanya mengejar teknologi tanpa kebijaksanaan, atau sebaliknya, mengabaikan realitas fisik demi spiritualitas semata. Hari ini, kita di puncak kemajuan teknologi, tapi juga menghadapi krisis ekologis dan sosial. Kisah ini mengajak kita bercermin, akankah kita mengulangi kesalahan masa lalu, atau belajar menyeimbangkan logika dan empati? Keseimbangan adalah kunci peradaban berkelanjutan. Pelajaran dari masa lalu adalah kompas untuk masa depan, dan pilihan ada di tangan kita. Di Cianjur, Jawa Barat, berdiri Gunung Padang, struktur megalitikum terbesar di Asia Tenggara. Penelitian modern mengungkap lapisan-lapisan buatan manusia yang jauh lebih tua dari yang diduga, menantang sejarah yang kita kenal. Tata letak batuannya menunjukkan pemahaman arsitektur, akustik, dan astronomi yang luar biasa. Beberapa peneliti meyakini Gunung Padang adalah pusat ritual, bahkan mesin kesadaran purba, yakni alat untuk menyelaraskan manusia dengan energi bumi dan alam semesta. Bagi peradaban kuno, materi dan spirit adalah satu. Mereka memahami bahwa alam semesta bergetar, dan batu-batu raksasa ini mungkin dirancang sebagai resonator energi. Gunung Padang membuktikan leluhur kita bukan sekadar pemburu, tapi insinyur dan mistikus ulung. Pengetahuan mereka baru kita pahami kembali lewat teknologi modern. Situs ini adalah perpustakaan batu, menyimpan rahasia potensi manusia. Mengungkap misterinya bukan sekadar menulis ulang sejarah, tapi membangkitkan kesadaran yang tertidur. Gunung Padang adalah warisan peradaban agung yang menanti untuk dimaknai ulang. Ia mengingatkan kita bahwa masa lalu menyimpan kunci masa depan. Dan potensi itu ada dalam diri kita semua. Nama Prabu Siliwangi dari Pajajaran bukan sekadar legenda, tapi simbol perjalanan spiritual mendalam. Ia dikenal sebagai Raja Adil, namun warisan terbesarnya adalah pencarian makna sejati di luar kekuasaan duniawi.
Prabu Siliwangi memilih moksa, transendensi menuju kesatuan dengan Yang Maha Kuasa, meninggalkan takhta demi pencerahan. Ajaran kasunyatan yang ia jalani menekankan kembali ke kesejatian diri, melampaui ilusi dunia material. Kepemimpinan sejati menurutnya, lahir dari kejernihan batin, bukan kekuatan fisik. Warisan Prabu Siliwangi adalah teladan kepemimpinan spiritual melayani, bukan dilayani. Di era perebutan kekuasaan hari ini, kisahnya adalah pengingat bahwa tujuan hidup tertinggi adalah kesadaran akan hakikat diri dan Tuhan. Kepemimpinan sejati adalah perjalanan ke dalam, bukan sekadar menaklukkan dunia luar. Dan itulah warisan yang abadi. Dulu, teknologi modern dan kearifan kuno dianggap bertentangan. Kini, teknologi justru membuka tabir misteri peradaban lama dan memvalidasi kearifan leluhur. Teknologi seperti LIDAR, GPR, dan analisis DNA mengungkap jejak masa lalu tanpa merusak situs bersejarah. Penemuan fisika kuantum pun mulai selaras dengan konsep spiritualitas kuno. Segalanya saling terhubung, realitas adalah getaran energi. Teknologi memberi bahasa ilmiah pada intuisi dan pengalaman batin leluhur. Kini, kita tak perlu memilih antara rasionalitas dan spiritualitas, keduanya bisa berjalan beriringan. Inilah babak baru pencarian pengetahuan sintesis antara otak kiri dan kanan, antara sains dan kearifan. Dengan itu, kita memahami warisan leluhur secara lebih utuh dan mendalam. Menyingkap jejak peradaban Nusantara adalah panggilan untuk kesadaran, sejarah, ekologi, sosial, dan spiritual. Pelajaran dari Sundaland, Atlantis, Gunung Padang, dan Prabu Siliwangi adalah peta jalan masa depan. Mereka mengingatkan manusia tak bisa hidup terpisah dari alam. Kehancuran lingkungan adalah cerminan batin yang rusak. Kita harus kembali merawat bumi sebagai sumber kehidupan, bukan sekadar sumber daya. Sejarah Nusantara adalah kisah keberagaman dalam kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, sebagai kearifan ekologis dan sosial. Menghargai perbedaan dan mencari titik temu adalah kunci masyarakat yang tangguh. Dengan menengok ke belakang, kita menemukan kompas untuk melangkah ke depan. Kemajuan sejati diukur dari kedalaman pemahaman tentang kehidupan, bukan sekadar pencapaian materi. Inilah panggilan untuk menjadi pewaris kearifan leluhur dan arsitek masa depan yang lebih sadar dan berkelanjutan.